Rumusan Trinitas bahwa satu esensi keilahian yang setara namun berada dalam tiga pribadi berbeda, pastilah akan menimbulkan konsekuensi penting terhadap relasi internal antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus tersebut. Ada dua aspek, yaitu kebersamaan dan keunikan yang perlu dibahas terkait dengan relasi dalam kehidupan Allah Tritunggal. Pertama, tentang aspek kebersamaan dalam Trinitas, dapat dikatakan bahwa karena ketiga pribadi itu memiliki satu esensi keilahian yang setara, maka tentu saja ada unsur kesamaan yang melingkupi relasi internal pada diri Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Misalnya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus selaku pribadi yang berbeda satu dengan lainnya, namun karena memiliki identitas keilahian yang sama, maka ketiganya selalu satu dalam hal pikiran, perasaan, kehendak, dan tujuan dari setiap tindakan mereka. Perbedaan pribadi tidak menyebabkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadi pribadi yang terpisah, berada secara individualistis, dan berkarya secara sendiri-sendiri. Dalam Trinitas tidak ada tiga pikiran, tiga kehendak, dan tiga perasaan yang saling berlawanan. Kenyataan demikian berbeda sekali dengan pengalaman kehidupan manusia. Pola berinteraksi kita sebagai manusia menyatakan bahwa setiap orang mempunyai kepribadian yang terpisah dan berada secara individual. Setiap individu memiliki esensi kemanusiaannya secara masing-masing. Sebab itu, segala isi pikiran, perasaan, dan kehendak dari tiap-tiap orang jelas tidak sama dan tidak pernah akan sama. Aspek kebersamaan dalam Trinitas ini termanifestasikan sesuai dengan prinsip dari Bapa melalui Kristus dan di dalam kuasa Roh Kudus. Contohnya, ketika Allah Tritunggal mewujudkan karya penciptaannya, maka dalam konteks kebersamaan ilahi yang tidak terpisahkan itulah Bapa, Anak, dan Roh Kudus melakukan tindakan penciptaan alam semesta dan segala isinya. Peristiwa penciptaan di Kejadian pasal 1 dan 2 itu jelas merupakan realisasian dari rancangan Bapa yang diperantarai oleh Anak dan dilaksanakan di dalam kuasa Roh Kudus. Jadi, selalu ada partisipasi aktif dari ketiga pribadi ilahi ini ketika melaksanakan segala karya agungnya secara bersamaan. Kedua, aspek keunikan masing-masing pribadi menunjukkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang memiliki kesamaan esensi keilahian itu dapat dibedakan secara personal dalam keberadaannya yang bersifat trinitarian tersebut. Misalnya, untuk penggenapan misi keselamatan Allah bagi manusia berdosa, kita mengetahui dari Alkitab bahwa Bapa tidak pernah diutus melainkan hanya mengutus. Anak dan Roh Kudus yang diutus Bapa ke dalam dunia. Anak menjalankan peran selaku yang diutus Bapa dan sekaligus mengutus Roh Kudus. Sedangkan Roh Kudus hanya sebagai pribadi yang diutus oleh Bapa dan Anak. Ia tidak pernah mengutus. Selain itu, sebagai identitas personal, maka Bapa selalu pribadi pertama, Anak pribadi yang kedua, dan Roh Kudus adalah pribadi ketiga. Identitas personal ini bersifat permanen, tidak boleh dibolak-balikan. Tidak pernah Bapa menjadi pribadi ketiga, Roh Kudus yang kedua, dan Anak yang pertama. Karena urutan ini sesuai dengan pernyataan otoritatif Tuhan Yesus dalam amanat agungnya di Matius 28 ayat 19, di mana ia berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Penyebutan setiap pribadi ini bisa berubah susunannya, tetapi itu tidak berarti perubahan identitas personal dari ketiganya. Dalam salam berkat yang disampaikan Paulus di 2 Korintus 13 ayat 13, Yesus yang disebutkan pertama, kemudian baru Bapa dan Roh Kudus. Ini tidak menyatakan Yesus sebagai pribadi pertama dan Bapa menjadi yang kedua. Keunikan masing-masing pribadi juga terlihat dalam peranan yang dikerjakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus terkait dengan penggenapan karya keselamatan. Untuk urusan ini, maka Bapalah yang merencanakan keselamatan. Anak yang melaksanakan rencana keselamatan dengan menjelma menjadi manusia, mengalami kematian dan kebangkitan dari cengkraman kuasa maut. Dan Roh Kudus yang kemudian menerapkan manfaat anugerah keselamatan tersebut kepada orang berdosa. Dalam hal ini, tidak ada pertukaran peran dan fungsi di antara ketiga pribadi Allah Tritunggal. Yang mati dan bangkit sudah pasti bukan Bapa dan Roh Kudus, hanya Yesus yang mengalaminya. Allah Bapa juga tidak pernah menerapkan karya keselamatan, misalnya melahirbarukan manusia berdosa, karena itu adalah keunikan peranan Roh Kudus. Meskipun ada ciri dan keunikan masing-masing pribadi seperti penjelasan di atas, itu tidak berarti kedua pribadi lainnya tidak berbagian di dalamnya. Misalnya, dalam peristiwa Yesus Kristus menjelma menjadi manusia, jelas ada keterlibatan nyata dari Bapa dan Roh Kudus. Bapalah yang mengutus Anak tunggalnya ke dalam dunia, dan Roh Kudus yang merealisasikan agenda agung ini melalui kehadiran kuasa ilahinya yang menaungi perawan Maria sehingga dia bisa mengandung dan melahirkan bayi Yesus.
Kebersamaan dan keunikan dalam kehidupan Bapa, Anak, dan Roh Kudus merupakan cerminan dari kesatuan esensi keilahian dan keberagaman pribadi Allah Trinitas tersebut. Berhadapan dengan realitas Allah Tritunggal dalam segala karyanya yang mulia, kita hanya bisa berkata bersama dengan Paulus, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Roma 11 ayat 33. Mari kita berakar, bertumbuh, dan menjadi dewasa dalam iman melalui belajar kebenaran firman Tuhan.